Jet tempur siluman karya anak bangsa siap menjalani uji coba, sebuah tonggak baru dalam kemandirian pertahanan Indonesia. Indonesia kini berada di titik krusial dalam sejarah militernya. Sebuah pencapaian yang mengejutkan sekaligus membanggakan. Uji coba jet tempur siluman buatan dalam negeri akhirnya akan dilaksanakan. Proyek ambisius yang selama ini dirahasiakan dari publik kini mulai menunjukkan titik terang. Inilah babak baru dalam industri pertahanan nasional. Jet tempur generasi terbaru ini dikembangkan oleh Konsorsium Teknologi Pertahanan Dalam Negeri yang terdiri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, PT Dirgantara Indonesia, PTDI, serta berbagai universitas teknik terkemuka di tanah air. Pesawat ini dirancang menggunakan teknologi siluman, stealth, yang mampu menghindari deteksi radar musuh, menjadikannya salah satu inovasi paling maju yang pernah dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia. Dengan desain aerodinamis, material penyerap gelombang radar, komposit ringan, dan sistem avionik mutakhir, pesawat ini sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri. Para insinyur menyebut jet ini sebagai simbol kemandirian dan kemajuan teknologi militer Indonesia di tengah dominasi kekuatan besar dunia. Uji coba perdana dijadwalkan berlangsung di fasilitas milik TNI Angkatan Udara di kawasan timur Indonesia. Uji coba akan mencakup kemampuan manuver, stabilitas saat terbang supersonik, serta efektivitas radar dan persenjataan. Persiapan intensif telah dilakukan berbulan-bulan, termasuk pengujian sistem elektronik, komunikasi, dan simulasi pertempuran untuk menjamin ketepatan setiap elemen. Kedepannya, versi lanjutan jet ini akan mengusung mode tanpa awak, yang memungkinkan misi berisiko tinggi dilakukan tanpa keterlibatan langsung pilot. Jet ini memiliki kemampuan serang dan lari yang efektif, radius tempur luas, dan waktu lepas landas yang singkat, dirancang untuk menghadapi situasi militer paling kritis. Dengan dukungan kecerdasan buatan, AI, avioniknya mampu menganalisis medan tempur secara real-time, memberikan rekomendasi kepada pilot, hingga mengambil keputusan tempur terbatas berdasarkan protokol yang telah ditetapkan. Presiden Joko Widodo menyambut baik pencapaian ini, menyebutnya sebagai hasil investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan teknologi militer nasional. Pemerintah menegaskan pentingnya kemandirian pertahanan dan menjadikan proyek ini motivasi untuk membangun ekosistem teknologi yang berkelanjutan berbasis sumber daya manusia lokal. Para analis pertahanan internasional mulai melirik serius. Beberapa menyebut Indonesia kini masuk ke dalam kelompok negara eksklusif yang mampu mengembangkan jet tempur siluman yang sebelumnya hanya dikuasai oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Walaupun masih membutuhkan waktu untuk membuktikan performanya di medan tempur sebenarnya, keberanian Indonesia menembus ranah ini sudah dianggap sebagai langkah revolusioner. Proyek ini juga mendorong pertumbuhan sektor strategis dalam negeri, elektronik, manufaktur, dan rekayasa perangkat lunak. Ribuan insinyur muda terlibat aktif dalam perakitan dan pengembangan sistem pesawat. Jet tempur siluman ini tak hanya memiliki fungsi militer, tetapi juga menjadi alat diplomasi strategis Indonesia dalam kerjasama pertahanan dan teknologi. Proyek masa depan, NGAD Indonesia. Setelah kesuksesan jet siluman, Indonesia kini menatap ke depan, mewujudkan Next Generation Air Dominance, NGAD, pesawat tempur generasi ke-6 yang lebih tangguh, otonom, dan canggih. Pelatihan personel untuk NGAD sudah dimulai, dengan pendekatan futuristik. Calon pilot tak hanya dilatih secara fisik, tapi juga dalam penguasaan AI, algoritma prediktif, dan pengambilan keputusan berbasis data besar. Konsep NGAD Indonesia mengintegrasikan platform berawak dan tak berawak, komunikasi berbasis cloud defense, kemampuan bertempur dalam spektrum peperangan elektronik modern. Jet ini dirancang untuk unggul dalam kecepatan, manuver ekstrim, dan integrasi penuh dengan sistem tempur digital. Beberapa fitur unggulan: sayap adaptif, sistem pengaburan panas, IR suppression, cockpit digital augmented reality, kendali fly-by-light, perlindungan aktif dalam perang elektronik. Salah satu inovasi utama adalah kemampuan Loyal Wingman, terhubung dengan drone pendamping yang dikendalikan secara kolaboratif untuk menambah kekuatan tempur tanpa keterlibatan langsung personel. Pemerintah menempatkan NGAD sebagai prioritas strategis pertahanan 2045. Dengan dana riset jangka panjang dan kerjasama teknologi bersama mitra internasional yang mendukung transfer teknologi terbuka. Beasiswa khusus disiapkan untuk mencetak generasi baru ilmuwan dan teknisi udara yang akan membawa Indonesia menjadi pemain penting dalam industri pesawat tempur global.
Dengan NGAD, Indonesia tak lagi hanya pembeli, melainkan pencipta inovasi militer. Semuanya dibangun dengan semangat kolaboratif, teknologi bersih, efisiensi energi, dan sistem keamanan siber berstandar tinggi. Masa depan pertahanan udara Indonesia kini sedang diterbangkan. Dengan semangat kemandirian, teknologi anak bangsa, dan dedikasi generasi muda, Indonesia tengah membuktikan membangun pesawat tempur generasi ke-6 bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang sedang diwujudkan.